Nah, teman-teman, di budaya kita aja justru kalau kita pukul kepala itu tandanya sudah menghina ya. Apalagi kejadiannya Yesus juga diperlakukan sama seperti itu. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, teman-teman, buat orang yang tidak percaya kepada Yesus, kematian Yesus itu dianggap satu hal yang tidak masuk akal. Kalau Yesus itu benar-benar adalah Tuhan, kenapa Tuhan bisa mati begitu? Kalau memang Yesus adalah Tuhan, kenapa Tuhan waktu itu bisa diludahin, terus juga disiksa, dihina gitu loh, dibully habis-habisan oleh serdadu Romawi pada waktu itu. Nah, teman-teman, orang yang di luar Kristen atau orang yang tidak percaya kepada Yesus justru menganggap bahwa kematian Yesus itu adalah satu hal yang tidak masuk akal. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa Tuhan bisa mati begitu? Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa Tuhan itu bisa dibully, bahkan disiksa, dihina gitu loh oleh oleh para serdadu-serdadu Romawi pada waktu itu. Tetapi teman-teman, sebenarnya penilaian mereka tentang Yesus itu belum seberapa dibandingkan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Alkitab mencatat justru yang diterima oleh Yesus itu jauh lebih memalukan daripada orang-orang yang ngebully kita, daripada orang-orang di sekitar kita yang ngebully atau menilai Yesus yang tidak masuk akal itu. Nah, teman-teman, tentara Romawi pada waktu itu terkenal sangat-sangat sadis saat mereka menyiksa para pemberontak atau para penjahat pada waktu itu. Apalagi kejadian tentang Yesus pada waktu itu. Yesus dituduh mengaku-ngaku sebagai seorang raja bagi orang Yahudi. Pastilah ini menjadi sebuah sasaran empuk bagi tentara-tentara Romawi pada waktu itu untuk benar-benar menyiksa Yesus dengan sangat-sangat sadisnya. Nah, teman-teman, pada waktu itu hukuman mati yang diterapkan yaitu dengan metode harus disalib. Secara umum sebelum orang digantung di atas kayu salib, justru mereka harus disiksa lebih dulu dengan cara dicambuk. Nah, Yesus juga mengalami hal yang sama. Yesus dicambuk dengan sangat sadis dan sungguh sangat kejam, dan dia juga disuruh menanggalkan pakaiannya dan dipaksa mengenakan jubah ungu dan juga mahkota duri di kepala dan dikasih buluh di tangan kanannya. Nah, ini menggambarkan apa, teman-teman? Ini menggambarkan bahwa tentara Roma pada waktu itu sedang mengejek Yesus yang adalah seorang raja begitu. Jadi yang dikasih kostum yang dipakai Yesus itu adalah kostum kerajaan, tetapi dalam bentuk hinaan begitu, dalam bentuk ejekan, dalam bentuk pembulian yang dilakukan kepada Yesus. Melihat wujud Yesus yang tampak sungguh sangat konyol bagi mereka, para prajurit ini terus-terusan mengolok-olokkan dia dan menghina-hina dia. Bahkan di dalam ayat 29 kita lihat mereka berpura-pura menyembah Yesus sebagai raja dan berseru begini, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Bayangin, teman-teman. Tidak hanya itu juga, mereka meludahi Yesus dan berkali-kali memukulkan buluh yang ada di tangan Yesus itu ke kepala Yesus. Mereka terus membuli Yesus baik secara fisik, secara verbal, dan mereka merasa sangat puas sekali. Nah, teman-teman, di budaya kita aja justru kalau kita pukul kepala itu tandanya sudah menghina ya. Apalagi kejadiannya Yesus juga diperlakukan sama seperti itu. Buluh yang dikasih di tangan kanan Yesus itu diambil dan dipukulkan ke arah kepala Yesus. Nah, itu merupakan sebuah penghinaan yang sangat-sangat memalukan sebenarnya. Nah, teman-teman, di dalam penyiksaan itu tadi, di dalam pembulian itu tadi, teks di dalam ayat 27 mencatat serdadu Romawi. Kira-kira berapa orang yang ngebully Yesus pada waktu itu? Kira-kira berapa orang yang menyiksa Yesus pada waktu itu? Kira-kira berapa orang prajurit Roma waktu itu yang mengambil bagian di dalam menyiksa Yesus? Kata serdadu-serdadu di teks aslinya ditulis pera, yang artinya adalah seluruh pasukan. Ya, menurut standar militer Roma, itu jumlahnya sekitar 100, 200, atau 600 orang prajurit. Bayangkan, teman-teman, betapa menderitanya Yesus pada waktu itu. Dia dibully oleh ratusan tentara Romawi dan disiksa dengan sangat kejam oleh ratusan orang Romawi. Tentara Romawi pada waktu itu puas sekali mentertawa Yesus, puas banget di dalam menghina-hina Yesus, mengejek-ejek Yesus pada waktu itu. Tetapi, teman-teman, kejadian ini, pembulian ini, bahkan siksaan yang dialami Yesus harusnya tidak membuat kita menjadi malu. Harusnya tidak juga membuat iman kita menjadi goyah. Justru harusnya iman kita semakin kuat. Kenapa, teman-teman? Karena pada dasarnya, pada hakikatnya kita manusia adalah orang berdosa.
Nah, Yesus dengan segala kerendahan hatinya dia mau turun ke dalam dunia untuk menjadi seorang manusia dengan tujuan untuk disiksa, untuk disalibkan, untuk dihina, dan bahkan mati di kayu salib supaya dosa kita ditebus oleh kematiannya. Nah, teman-teman, kenapa Yesus harus mengambil bagian untuk disiksa, untuk dibully, untuk dihancurkan, bahkan mati tergantung di atas kayu salib? Di dalam perjanjian lama, itu sudah berulang-ulang kali dinubuatkan bahwa Mesias harus mengalami sengsara, harus mengalami penderitaan, dan mengalaminya itu sampai kepada titik kematian, yaitu mati di kayu salib, supaya dosa kita diampuni oleh Tuhan. Teman-teman, kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita sendiri. Hanya Yesuslah yang sanggup menyelesaikan segala dosa umat manusia. Sebab itu teman-teman, jangan takut, jangan malu, justru kita harusnya bersyukur. Kalau Yesus tidak mati, kalau Yesus tidak menderita, kita tidak akan memperoleh keselamatan. Kematian Yesuslah yang membuat kita layak untuk berdiri di hadapan Allah Bapa. Kematian Yesuslah yang membuat kita layak untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab itu teman-teman, kalau teman-teman dibully sama orang-orang di sekitar, baik di tempat kerja, baik di sekolah, atau dimanapun itu, kalau kita dibully dan dikata-katain bahwa orang Kristen menyembah Yesus, kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus menderita? Kenapa dia harus dibully? Nah, teman-teman, justru bulian orang yang dilemparkan kepada kita mengenai Yesus itu harusnya menjadi pengingat bagi kita bahwa iya ya, Yesus itu memang harus mati. Yesus itu harus menderita gara-gara dosa saya sebenarnya. Sebab itu teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk tetap kuat di dalam iman kepada Kristus Yesus, bahwa kematian Yesus itu bukanlah satu hal yang bodoh, kematian Yesus bukanlah suatu hal yang konyol, kematian Yesus bukanlah hal yang tidak masuk akal, tetapi justru melalui kematiannya lah kita memperoleh keselamatan, kehidupannya kekal, dan kita layak untuk ada di hadapan Allah Bapa. Nah teman-teman, kalau teman-teman merasa diberkati dengan video ini, mari share video ini kepada orang-orang lain, dan juga subscribe channel ini supaya teman-teman dapat menerima beberapa hal-hal yang menarik lagi tentang kebenaran-kebenaran Alkitab. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Shalom.